Wah wah wah, seantero dunia dibikin geger, Jepang tiba-tiba berikan komentar mengejutkan ke timnas Indonesia dan Cina. Kira-kira ada apa ya? Nah loh, benar-benar di luar dugaan. Vietnam dibuat frustasi dengan daftar pemain timnas Indonesia untuk lawan Cina. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi yang bikin Vietnam frustasi? Nah loh, usai ditantang Rusia, Uruguay juga ingin lawan timnas Indonesia. Kira-kira bagaimana tanggapan PSSI? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Jepang beri komentar mengejutkan ke timnas Indonesia dan Cina. Jelang babak penentuan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan mempertemukan timnas Indonesia melawan Jepang, suhu panas tidak hanya terasa di lapangan, tetapi juga di media. Baru-baru ini, kritik pedas dari media olahraga ternama Jepang, Soccer Digest Web, mengguncang semangat dan strategi timnas Indonesia serta Cina. Kritik yang dilontarkan media tersebut membuka perdebatan besar mengenai cara kedua negara tersebut mempersiapkan skuad mereka di pentas dunia, khususnya soal kebijakan naturalisasi pemain. Soccer Digest Web secara tegas menyatakan bahwa Indonesia belum layak disebut sebagai rival serius dalam grup C babak ketiga kualifikasi. Media ini menyoroti kebijakan naturalisasi yang diterapkan PSSI sebagai bentuk jalan pintas dalam membangun kekuatan tim nasional. Menurut mereka, mengandalkan pemain keturunan dari luar negeri, terutama dari Belanda, adalah solusi cepat yang belum tentu berdampak positif jangka panjang. Media Jepang tersebut bahkan membandingkan Indonesia dengan Jepang yang dikenal sangat ketat dalam pengembangan pemain muda dan membangun tim dari akar rumput. Kritik ini menimbulkan dua pandangan yang cukup kontras antara yang mendukung naturalisasi sebagai langkah cepat memperkuat skuad, dan yang menganggap bahwa kekuatan sejati sebuah tim nasional terletak pada sistem pembinaan usia dini serta kompetisi domestik yang kuat. Jepang sendiri meskipun pernah melakukan naturalisasi pada era 1960-an dan 1990-an, kini lebih fokus pada pengembangan pemain lokal. Hasilnya pun nyata dengan pemain-pemain Jepang yang berkarier di liga top Eropa seperti Takehiro Tomiyasu dan Takefusa Kubo yang merupakan buah dari pembinaan berkelanjutan di dalam negeri. Sementara Indonesia masih bergantung pada pemain diaspora, terutama yang berkarier di Eropa, sebagai upaya memperkuat skuad secara instan. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah menegaskan bahwa pemilihan pemain didasarkan pada kualitas dan bukan sekadar asal-usul. Namun tantangan untuk membuktikan bahwa skuad Garuda bukanlah sekadar tim instan tetap besar, terlebih saat akan menghadapi Jepang yang memiliki filosofi berbeda dalam membangun kekuatan tim nasional. Tak hanya Indonesia, Cina pun mendapat kritik serupa. Mereka juga mengandalkan naturalisasi pemain asing yang sudah lama bermain di Liga Super Cina. Meski ada efek positif dalam jangka pendek, pertanyaan besar muncul mengenai keberlangsungan strategi ini dalam jangka panjang. Apakah cara ini bisa membawa kemajuan nyata dan stabil bagi tim nasional mereka? Ataukah hanya solusi sementara yang bisa runtuh jika naturalisasi dihentikan? Dengan pernyataan tegas dari media Jepang ini, momentum pertemuan Indonesia versus Jepang pada tanggal 10 Juni 2025 menjadi sangat krusial. Tidak hanya sebagai ajang unjuk kekuatan, tetapi juga sebagai panggung pembuktian bagi timnas Indonesia untuk menepis anggapan bahwa kekuatan mereka hanya berasal dari pemain naturalisasi semata. Ini juga menjadi panggilan bagi supporter dan pengamat sepak bola Indonesia untuk berpikir lebih kritis. Apakah Anda setuju dengan kritik yang datang dari Jepang? Ataukah Anda percaya bahwa naturalisasi adalah jalan terbaik bagi Indonesia saat ini untuk menembus persaingan di level dunia? Bagaimana menurut Anda tentang filosofi pembinaan pemain muda di Indonesia dibandingkan Jepang? Dan yang paling penting, apa harapan Anda terhadap performa Garuda di babak penentuan ini? Ayo, tuliskan pendapat Anda. Vietnam dibuat frustasi dengan daftar pemain timnas Indonesia.
Menarik sekali melihat reaksi yang muncul dari publik Vietnam menyusul pengumuman daftar 32 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan TC Timnas Indonesia menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun Vietnam sendiri tidak ikut berlaga dalam babak ini, perhatian dan kekhawatiran mereka terhadap kekuatan Timnas Indonesia justru semakin meningkat, bahkan hingga menimbulkan rasa frustrasi. Seperti diketahui, PSSI telah resmi mengumumkan daftar pemain yang akan mengikuti TC di Bali mulai 26 Mei. Dari 32 nama tersebut, mayoritas adalah pemain keturunan yang telah melalui proses naturalisasi. Hal ini menjadi sorotan tajam tidak hanya dari media dan publik Indonesia, tetapi juga dari luar negeri, termasuk Vietnam. Media Vietnam dan Tri.com.vn secara khusus menyampaikan pandangannya yang cukup kritis dan jujur mengenai kondisi skuad Garuda saat ini. Menurut Tri.com.vn, keputusan PSSI dan pelatih Patrick Kluivert untuk mengandalkan banyak pemain naturalisasi dianggap sebagai bentuk taruhan habis-habisan. Dari 32 pemain, sebanyak 17 diantaranya lahir di luar negeri, dan khususnya di lini pertahanan, ada 9 pemain naturalisasi yang dipanggil, sementara pemain lokal hanya 4 orang. Ini memperlihatkan ketergantungan Indonesia pada pemain diaspora yang telah memiliki pengalaman di liga-liga luar negeri. Pandangan dari Vietnam ini memang tidak sepenuhnya negatif, melainkan sebuah pengamatan bahwa Indonesia benar-benar berusaha keras dengan segala cara agar bisa bertahan dan melaju ke putaran keempat kualifikasi, bahkan hingga berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Mereka menyebut bahwa Timnas Indonesia seakan telah kehabisan pilihan selain mengandalkan naturalisasi demi memperkuat skuad Garuda yang memang belum bisa sepenuhnya mandiri dari sisi pembinaan pemain lokal. Situasi ini menjadi menarik karena Vietnam, meski tidak ikut bertanding di babak ini, tampak sangat memperhatikan perkembangan tim tetangga yang kini berpeluang besar melangkah ke fase selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa Vietnam juga memandang Indonesia sebagai ancaman yang harus diperhitungkan. Apalagi saat ini Indonesia mengumpulkan 9 poin, unggul dari Cina yang hanya memiliki 6 poin. Kemenangan melawan Cina di laga berikutnya akan semakin mengokohkan posisi Indonesia dan hampir memastikan tiket ke putaran keempat. Namun, jika Indonesia kalah, peluang tersebut bisa hilang begitu saja. Media Vietnam pun menilai hal ini sebagai momen perjudian bagi PSSI dan pelatih Kluivert yang berani bertaruh dengan formasi pemain keturunan dalam jumlah besar demi hasil maksimal. Bagi publik Indonesia, tentu ini menjadi bahan refleksi sekaligus motivasi. Apakah strategi naturalisasi memang solusi terbaik saat ini untuk memperkuat timnas? Atau sudah saatnya fokus membangun sistem pembinaan pemain muda secara berkelanjutan agar tidak bergantung pada pemain luar negeri? Dan bagaimana pula tanggapan Anda tentang fakta bahwa media luar negeri seperti dari Vietnam sangat memperhatikan dan bahkan merasa frustrasi melihat perkembangan skuad Garuda? Kami mengajak Anda semua untuk turut berpartisipasi dalam diskusi penting ini. Bagaimana menurut Anda strategi PSSI dan Patrick Kluivert dengan mengandalkan banyak pemain naturalisasi? Apakah ini langkah yang tepat untuk membawa Indonesia ke panggung dunia ataukah hanya solusi sementara yang perlu dievaluasi? Tuliskan pendapat, kritik, dan dukungan Anda di kolom komentar di bawah ini. Suara Anda sangat berarti bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Mari bersama-sama kita kawal perjuangan Garuda demi mimpi besar di Piala Dunia 2026. Uruguay ingin uji coba lawan timnas Indonesia. Menarik sekali kabar terbaru yang datang dari dunia sepak bola internasional. Setelah sebelumnya timnas Indonesia dikabarkan diminati oleh Rusia untuk menggelar pertandingan uji coba di agenda FIFA Matchday, kini giliran Uruguay yang menunjukkan ketertarikan kuat untuk menjajal kemampuan skuad Garuda. Uruguay yang saat ini menempati peringkat 13 dunia versi FIFA merupakan salah satu tim kuat dengan sejarah panjang di ajang Piala Dunia. Tawaran dari negara Amerika Selatan ini tentu menjadi momentum emas bagi sepak bola Indonesia. Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina Gonzalez, secara resmi menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka untuk menggelar pertandingan persahabatan dengan timnas Indonesia. Bahkan, mereka berjanji akan menurunkan skuad terbaik mereka jika rencana tersebut benar-benar terrealisasi.
Pernyataan ini jelas menjadi sinyal positif dan menunjukkan keseriusan Uruguay dalam menjalin hubungan sepak bola yang lebih erat dengan Indonesia. Agenda pertandingan ini rencananya bisa terlaksana pada tahun depan dengan perencanaan matang dari kedua belah pihak. Lebih istimewa lagi, laga ini juga dirancang sebagai bagian dari perayaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uruguay yang akan berulang tahun pada 2026. Dengan demikian, pertandingan ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga menjadi simbol persahabatan dan kerjasama antar negara. Kedatangan tim sekelas Uruguay ke Indonesia tentu akan menjadi daya tarik besar bagi para penggemar sepak bola tanah air. Suasana stadion dipastikan akan penuh semangat karena animo penonton yang ingin menyaksikan langsung tim kebanggaan mereka bertanding melawan salah satu raksasa sepak bola dunia. Bagi para pemain timnas Indonesia, kesempatan menghadapi Uruguay akan menjadi ujian penting sekaligus pengalaman berharga untuk mengasah kemampuan menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Republik Indonesia Dito Aryo Tejo juga menyambut hangat rencana tersebut. Menpora menilai pertandingan melawan Uruguay akan menjadi momen tepat bagi timnas Indonesia untuk mengukur kekuatan dan kemampuan mereka secara nyata. Selain itu, laga ini juga berpotensi memberikan tambahan poin penting bagi peringkat FIFA Indonesia, terutama jika pertandingan ini dilaksanakan dalam format FIFA Matchday. Rencana friendly match ini sangat bagus. Nanti bisa dikomunikasikan dengan PSSI untuk format terbaiknya seperti apa. Apakah melalui FIFA Matchday atau pertandingan persahabatan biasa? Karena kalau melalui FIFA Matchday bisa berkontribusi pada peningkatan ranking FIFA untuk Indonesia, ungkap Dito. Tentu saja untuk bisa bersaing dengan tim sebesar Uruguay bukanlah perkara mudah. Tim Garuda harus menyiapkan diri secara maksimal, baik dari segi fisik, strategi, maupun mental. Pertandingan ini bisa menjadi bahan evaluasi penting bagi pelatih Patrick Kluivert dan jajaran staf pelatih dalam menyiapkan skuad yang siap bersaing di level dunia. Kini pertanyaan besar yang muncul adalah apakah timnas Indonesia siap menerima tantangan besar ini? Apakah skuad Garuda mampu menunjukkan kualitas dan mental juara melawan salah satu tim papan atas dunia? Bagaimana tanggapan Anda sebagai pendukung setia sepak bola Indonesia terhadap rencana laga uji coba melawan Uruguay ini? Kami sangat ingin mendengar opini, harapan, dan prediksi Anda. Apakah laga ini akan membawa perubahan positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia? Atau justru menimbulkan tekanan besar bagi para pemain? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini dan mari kita diskusikan bersama. Bersama-sama kita dukung timnas Indonesia menuju kejayaan di pentas dunia. Jawaban PSSI terkait gabungnya Simon Tahamata. Belakangan ini, kabar mengenai legenda Ajax Amsterdam Simon Tahamata yang dikabarkan akan bergabung dengan tim kepelatihan timnas Indonesia menjadi viral tidak hanya di Indonesia, tapi juga sampai ke negara Belanda. Media Belanda Voetbal Primeur memulai pemberitaan yang menghebohkan ini dengan menyebut bahwa Tahamata akan mengisi posisi strategis sebagai kepala bidang pemantau bakat (Head of Scouting) timnas Indonesia. Kabar tersebut langsung mengundang perhatian luas dari penggemar sepak bola tanah air maupun pengamat sepak bola internasional. Simon Tahamata sendiri adalah sosok yang tidak asing di dunia sepak bola. Pria berusia 68 tahun ini memiliki latar belakang yang kuat sebagai legenda Ajax Amsterdam. Selain berkarir sebagai pemain, Tahamata juga memiliki pengalaman panjang di dunia kepelatihan, termasuk menjadi pelatih pemain muda di beberapa klub besar seperti Ajax Amsterdam, Beerschot, Al Ahly, dan Standard Liège. Dari tahun 2014 hingga 2024, ia memegang jabatan sebagai pelatih teknis di Akademi Ajax Amsterdam sebelum sempat vakum dari dunia kepelatihan. Kabar yang beredar mengatakan bahwa Tahamata awalnya berniat kembali ke Ajax Amsterdam, namun belum ada tawaran atau respon resmi dari klub tersebut. Oleh karena itu, peluang yang muncul dari timnas Indonesia dianggap sangat menarik baginya, apalagi mengingat darah keturunan Indonesia yang dimilikinya. Hal ini membuat publik berharap besar jika sosok berpengalaman seperti Tahamata dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas skuad Garuda, terutama dalam mengawasi dan mengembangkan talenta muda Indonesia. Namun ketika kabar tersebut mulai ramai dibicarakan, PSSI akhirnya buka suara.
Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, memberikan tanggapan yang terkesan masih enggan mengonfirmasi atau membantah rumor tersebut. Arya hanya meminta semua pihak untuk bersabar menunggu informasi resmi dari PSSI selanjutnya. Dalam pernyataannya yang singkat, Arya mengatakan, "Tunggu saja." Hal ini tentu membuat masyarakat semakin penasaran dan berharap kabar baik segera diumumkan secara resmi. Sebelum rumor tentang Tahamata sebagai kepala pemantau bakat ini beredar, sempat juga beredar isu bahwa ia akan mengisi posisi Direktur Teknik (Dirtek) di PSSI. Namun sampai saat ini posisi tersebut masih kosong dan belum ada konfirmasi lebih lanjut dari PSSI. Lantas, bagaimana pendapat kalian tentang isu yang tengah viral ini? Apakah kalian setuju jika Simon Tahamata bergabung dengan Timnas Indonesia dan membantu membina pemain muda sekaligus memantau bakat-bakat potensial di tanah air? Atau justru kalian punya pendapat lain terkait keputusan PSSI yang hingga kini masih belum memberikan kepastian? Kami sangat ingin mendengar opini kalian. Silakan tulis komentar di bawah ini dan bagikan pemikiran kalian soal peluang dan tantangan yang akan dihadapi Timnas Indonesia jika kabar ini benar terwujud. Apakah kehadiran Tahamata akan membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia atau hanya menjadi rumor yang tak berujung? Jangan ragu untuk berbagi pendapat. Kiper tertua Timnas Indonesia resmi dipanggil jelang lawan Cina. Kabar terbaru dari Timnas Indonesia benar-benar di luar dugaan. PSSI resmi memanggil kiper tertua untuk skuad Garuda menghadapi Timnas Cina pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Kiper berusia 28 tahun ini bukan pemain lokal biasa, melainkan Emil Audero, penjaga gawang berdarah Italia yang telah lama dinantikan kiprahnya bersama Timnas Indonesia. Dalam daftar 32 pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert, terdapat 5 nama kiper yakni Maarten Paes, Emil Audero, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Reza Arya Pratama. Dari kelima penjaga gawang tersebut, Emil Audero menjadi sosok tertua yang resmi dipanggil dengan usia tepat 28 tahun pada 18 Januari 2025. Menariknya, Emil Audero lebih tua hampir 2 bulan dibandingkan Nadeo Argawinata yang lahir pada 9 Maret 1997. Sementara kiper lainnya, Maarten Paes, baru berulang tahun ke-27, Hernando Ari berusia 23 tahun, dan Reza Arya Pratama yang baru saja berumur 25 tahun. Kehadiran Emil Audero ini tentu saja menjadi sorotan publik dan media. Apalagi ia berpotensi menjalani debutnya di Timnas Indonesia dalam pertandingan krusial melawan Cina. Paes yang biasanya menjadi pilihan utama harus absen karena akumulasi kartu sehingga membuka peluang bagi Audero untuk unjuk gigi. Dengan pengalaman bermain di level sepak bola Eropa, khususnya di Liga-Liga Italia, Emil Audero dianggap sebagai pengganti yang tepat dan mampu mengisi posisi penjaga gawang dengan baik. Pengalaman dan usia Audero yang lebih matang menjadi nilai plus tersendiri bagi Timnas Indonesia, terutama dalam pertandingan berat yang akan menentukan peluang lolos ke putaran selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran kiper dengan kualitas dan pengalaman internasional seperti Emil tentu diharapkan dapat memberikan stabilitas dan rasa percaya diri lebih pada lini pertahanan skuad Garuda. Namun keputusan PSSI dan pelatih Patrick Kluivert ini juga memunculkan berbagai reaksi dari penggemar dan pengamat sepak bola Indonesia. Apakah pemanggilan kiper tertua dan berpengalaman seperti Emil Audero akan menjadi faktor penentu kemenangan Indonesia atas Cina? Ataukah ini justru akan memberi tekanan lebih besar pada dirinya sebagai debutan di pertandingan yang sangat penting? Kami sangat ingin mendengar pendapat kalian. Bagaimana menurut kalian keputusan PSSI memanggil Emil Audero sebagai kiper tertua dan berpotensi debut di laga melawan Cina? Apakah kalian optimis dengan performa Emil yang membawa pengalaman Eropa atau ada kiper lain yang kalian jagokan? Tuliskan opini dan prediksi kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk berbagi pandangan soal peluang Timnas Indonesia menghadapi laga penting ini.
Warga Belanda berbondong-bondong bela Ms. Hilgers. Berita terbaru datang dari Belanda, namun kali ini bukan soal kemenangan atau prestasi, melainkan sebuah kontroversi yang benar-benar di luar dugaan publik Belanda. Ms. Hilgers, bek tengah berusia 24 tahun yang kini membela timnas Indonesia, mendapat serangan keras dari seorang komentator sepak bola ternama asal Denmark, Kenneth Perez. Namun respons dari warga Belanda pun datang deras. Mereka berbondong-bondong membela Hilgers dengan penuh semangat. Situasi ini bermula saat FC Twente, klub tempat Ms. Hilgers bermain, kalah 0-2 dari Ajax Amsterdam di laga musim reguler Eredivisie pada Minggu 18 Mei 2025. Meski demikian, Hilgers masih harus tampil membela Twente di playoff Liga Konferensi Eropa melawan NEC Nijmegen. Sayangnya dalam laga melawan Ajax tersebut, Kenneth Perez memberikan kritik pedas pada Hilgers. Perez menuding Hilgers melakukan kesalahan konyol yang berujung gol untuk lawan. Ia juga menyatakan bahwa performa Hilgers menurun drastis setelah memutuskan membela timnas Indonesia. Menurut Perez, Hilgers mengira dirinya adalah bintang kelas dunia namun gagal dalam duel fisik, terutama menghadapi pemain seperti Brobbey. Perez bahkan mengkritik Hilgers karena dinilai sudah kehilangan arah dan tidak menggunakan otak sebagai bek secara efektif. Pernyataan ini sontak membuat heboh karena dinilai terlalu keras dan tidak pantas untuk seorang analis sepak bola. Respon publik Belanda terhadap kritik tersebut justru sangat mengejutkan. Di kolom komentar situs berita Voetbal Primeur, para netizen Belanda ramai-ramai memberikan dukungan untuk Ms. Hilgers. Banyak yang menyebut komentar Perez sebagai pernyataan amatir dan tak profesional. Seorang netizen bahkan berkelakar bahwa Perez mungkin meminum cuka pembersih untuk sarapan, mengekspresikan betapa absurdnya kritik tersebut. Lebih lanjut, banyak netizen menilai bahwa performa FC Twente yang kurang maksimal bukan semata-mata kesalahan Hilgers, melainkan karena fokus tim sedang tertuju pada playoff penting Liga Konferensi Eropa. Mereka menganggap kritik Perez terlalu berlebihan dan tidak adil, apalagi untuk seorang pemain muda yang tengah beradaptasi membela negara baru dalam level internasional. Ada pula yang mengajak Perez untuk kembali ke Denmark atau mengambil liburan agar dapat memperbaiki sikapnya. Bahkan beberapa komentar menyebut bahwa dulu Perez sendiri adalah pemain mediocre, sehingga kurang layak memberi komentar pedas seperti itu. Kasus ini memang membuka diskusi menarik tentang bagaimana persepsi terhadap pemain yang memilih membela negara lain, serta bagaimana kritikan di dunia sepak bola harus disampaikan dengan profesional dan penuh empati. Ms. Hilgers yang kini resmi masuk skuad timnas Indonesia untuk menghadapi Cina dan Jepang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pun menjadi sorotan utama. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah kritik dari Kenneth Perez sudah terlalu keras dan tidak profesional? Ataukah kalian punya pendapat lain soal performa Ms. Hilgers dan dukungan warga Belanda terhadapnya? Tulis pendapat dan komentar kalian di bawah ya. Kami sangat ingin tahu suara kalian soal kontroversi yang sedang viral ini. Cerita Stefano Lillipali diminta bela timnas Indonesia. Ada rasa haru dan bangga ketika nama Stefano Lillipali kembali muncul dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain Borneo FC itu akan bergabung dalam pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei 2025 sebagai persiapan menghadapi dua laga krusial melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun siapa sangka sebelum menjadi salah satu wajah penting di sepak bola nasional, Vano sapaan akrab Lillipali pernah menolak ajakan PSSI. Dalam wawancaranya dengan media Belanda pada 2017, Vano mengaku bahwa dirinya sudah didekati sejak tahun 2011. Ketika usianya masih 20 tahun dan bermain untuk FC Utrecht. Kala itu ia diminta mengikuti laga amal agar PSSI bisa menilai kemampuannya. Tapi dengan jujur, ia menolak karena merasa masih terikat kewajiban bersama klub. Butuh 1,5 tahun hingga akhirnya ia menerima undangan dari tim muda Indonesia dan sejak saat itulah babak baru dalam karier sepak bolanya dimulai. Debutnya bersama timnas Indonesia terjadi pada Agustus 2013 dalam kemenangan 2-0 atas Filipina.
Namun bukan hanya penampilan perdananya yang berkesan, melainkan pengalaman pertamanya merasakan atmosfer luar biasa di stadion-stadion Indonesia. Stadion penuh sesak, media begitu intens, dan orang-orang benar-benar gila bola, katanya. Itu membuat saya kewalahan, tapi juga jatuh cinta. Setelah sempat bermain di Liga Jepang dan kembali ke Belanda, Lily Pali akhirnya kembali ke Indonesia pada 2017. Ia memperkuat Bali United selama 5 musim sebelum akhirnya pindah ke Borneo FC. Sepanjang kariernya di Indonesia, Vano telah mencatatkan lebih dari 200 pertandingan, mencetak puluhan gol dan asis angka yang luar biasa untuk seorang gelandang serang berusia 35 tahun. Meski usianya tak muda lagi, kemampuan Vano masih belum redup. Di musim 2024-2025, ia tampil dalam 23 pertandingan dan menyumbang 5 gol serta 4 assist untuk Borneo FC. Kecepatan dribbling tajam dan visi bermainnya tetap jadi senjata andalan yang kini dibutuhkan timnas Indonesia menghadapi laga berat melawan Cina dan Jepang. Pemanggilan Vano oleh Kluivert jelas bukan sekadar nostalgia, ini adalah strategi. Pengalaman dan kualitasnya bisa jadi pembeda dalam laga hidup mati nanti. Tapi bagaimana menurut kalian, apakah kehadiran Lily Pali akan menjadi solusi untuk lini serang timnas Indonesia? Ataukah ada nama lain yang seharusnya juga mendapat kesempatan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Vano layak jadi starter atau lebih cocok sebagai super sub? Yuk diskusi! Cina dibuat tak terima dengan FIFA. Jelang laga panas antara timnas Indonesia kontra Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, suasana mulai memanas. Tapi bukan dari lapangan melainkan dari media Cina yang secara mengejutkan meluapkan kekecewaan mereka bukan pada performa tim sendiri, tapi pada FIFA dan timnas Indonesia. Semua bermula saat PSSI merilis daftar 32 pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan untuk persiapan laga melawan Cina dan Jepang. Dalam daftar tersebut nama-nama besar bermunculan, mulai dari Calvin Verdonk, Nathan Chuaon, Kevin Dix, hingga Emil Audero. Total ada 18 pemain naturalisasi yang membuat timnas Indonesia terlihat semakin menakutkan, apalagi jika main di kandang. Media Cina, Sohu, dengan cepat berespons. Mereka menyindir keputusan FIFA yang menurut mereka terlalu memudahkan regulasi pemain naturalisasi. Dengan nada yang cukup menyalahkan, media itu menulis bahwa keberhasilan timnas Indonesia dalam memperkuat skuadnya adalah dampak reformasi FIFA, seolah-olah menuduh adanya keberpihakan terhadap Indonesia. Mereka bahkan menyebut Indonesia telah menaturalisasi pemain secara bergelombang, terutama dari Belanda, demi satu tujuan, lolos ke Piala Dunia. Lebih jauh, media Cina ini tampak frustrasi karena tim mereka belum juga mengumumkan skuad untuk pertandingan krusial ini, sementara Indonesia sudah lebih dulu bersiap. Ketimpangan ini membuat mereka pesimis, bahkan ada yang menyebut bahwa timnas Cina bisa saja mengakhiri babak 18 besar dengan 5 kekalahan beruntun dan terpuruk di dasar klasemen. Lucunya, mereka lupa bahwa sepak bola adalah tentang strategi dan kerja keras. Jika timnas Indonesia bisa menghadirkan pemain berkualitas, bukan berarti itu curang, itu artinya federasi bekerja. FIFA tidak memberikan perlakuan istimewa, hanya membuka peluang yang sama bagi setiap negara. Dan faktanya, Indonesia memanfaatkannya dengan cerdas. Tentu saja, komentar media Cina ini memancing perhatian netizen. Banyak yang menilai komentar itu sebagai bentuk ketakutan terhadap kekuatan baru Garuda di Asia. Sebagian lain bahkan menyebut bahwa media Cina seolah mencari kambing hitam sebelum pertandingan dimulai. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah ini bentuk kepanikan dini dari Cina? Atau mereka benar-benar merasa tak punya kans menghadapi Garuda yang sedang terbang tinggi? Menurut kamu, apakah naturalisasi memang merusak persaingan atau justru membuat sepak bola semakin menarik? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari diskusikan bareng.